Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Syafanesi Pahutar. Saya dari kelas 12 perawat 1. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi yang bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kelainan atau tidak pada bayi tersebut. Jadi yang pertama-tama saya di sini akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan melakukan tindakannya. Mari kita lihat. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alatnya. Yang pertama ada stetoskop, ada handscoon, ada alat tulis, pulpen dan buku, ada medline, ada termometer air raksa. Karena tidak ada termometer digital, jadi saya memakai termometer air raksa. Dan ada jam tangan yang ada detiknya, lalu ada lampu sorot atau lampu senter, dan di sini ada timbangannya. Karena tidak punya timbangan bayi, jadi saya menggunakan timbangan biasa, lalu di atasnya menggunakan bantal. Setelah menyiapkan peralatan, kita lanjut untuk melakukan tindakannya. Yang pertama, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 7 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, saya akan menggulung lengan baju terlebih dahulu sampai ke siku. Jika memakai perhiasan, dilepas terlebih dahulu, dan jika ada luka, diberi hansaplast. Setelah itu, kita menggunakan handscoon. Yang pertama, setelah saya menggunakan handscoon, kita akan melanjutkan tindakannya. Yang pertama, kita akan memeriksa kepada kepala bayi. Kita cek di ubun-ubunnya, di bagian sini, apakah ada kelainan atau tidak pada kepala bayi. Setelah itu, kita memeriksa sutura, yaitu garis yang memisahkan tulang occipitalis dengan bagian yang lainnya. Kita periksa terlebih dahulu. Setelah kita memeriksa sutura, kita lanjut ke molase. Molase itu penumpukan lemak pada kepala. Cara pemeriksaannya yaitu dengan cara ditekan, tapi tidak terlalu ditekan, jadi tekan biasa saja. Jika dia ada tekanannya tuh dia seperti kayak setelah ditekan dia tuh akan naiknya itu pelan gitu, jadi kayak lembek kayak gitu. Jika tidak ada kelainan pada kepala bayi, kita catat di buku catatan. Setelah itu, kita cek lagi kepada kepala bayi apakah ada kelainan lainnya seperti herniosnostosis atau microcephalus atau juga encephalocal. Setelah itu, kita cek pada bagian mata bayi dan tanda infeksi yakni pus. Yang pertama, kita cek refleks glabelar. Refleks glabelar itu kefokusan pada bayi. Cara mengeceknya itu dengan mengetuk pelan-pelan di bagian tengah-tengah alis. Jika dia
mengedip perlahan berarti itu dia bagus. Kita cek terlebih dahulu. Oke, dia berkedip berarti dia bagus. Setelah itu kita cek refleks pupil dengan menggunakan pen light. Kita centerin ke matanya. Jika bentuknya seperti kunci, itu berarti dia memiliki kelainan koloboma. Setelah kita mengecek refleks glabellar dan refleks pupil, kita lanjut ke strabismus. Strabismus ini mengecek adanya kejulingan atau tidak dengan cara kita mengalihkan benda untuk mengetahui bayi ini juling atau tidak. Baik, jadi dia tidak juling, dianya normal karena dia mengikuti gerakan tangan saya. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian telinga. Di sini saya akan memeriksa refleks pendengarannya. Jika bayi mencari sumber suaranya, maka refleks pendengaran bayi bagus. Kita panggil bayi secara pelan-pelan. Jika bayinya mencari sumber suaranya, berarti refleks pendengarannya bagus. Selanjutnya kita periksa bagian hidung dan mulut. Yang pertama kita periksa pada pernafasan cuping hidung. Jika bayinya sesak nafas, lalu dia menggunakan cuping hidung untuk memaksimalkan jumlah udara yang masuk ke paru, itu akan membahayakan untuk bayinya. Setelah itu kita akan mengecek bibir dan langit-langit. Jika di langit-langit bayinya mengalami seperti bolong di atas langit-langitnya, di atas itu bayinya memiliki kelainan palatosicis, yaitu kelainan sejak lahir. Setelah itu kita periksa pada bibir bayi apakah terdapat sumbing atau tidak. Setelah itu kita cek refleks routing, yaitu refleks mencari. Jadi jika kita sentuh pada bagian pipi bayi akan refleks mencari di mana benda yang menyentuhnya gitu. Setelah itu ada refleks sucking. Refleks sucking ini refleks mengisap. Jadi jika ibu sedang menyusui anaknya, lalu puting susunya ditaruh di atas bibir bayi, itu bayinya akan langsung mengisap. Selanjutnya ada refleks swallowing. Refleks swallowing ini itu tuh refleks menelan. Jadi jika ASINya sudah dikasih, bayi selanjutnya akan menelan ASINya. Selanjutnya kita memeriksa leher bayi. Apakah bayinya mengalami pembekakan kelenjar atau tidak. Setelah itu kita cek juga lehernya simetris atau tidak. Selanjutnya kita periksa apa adanya refleks tonic neck. Jika ada, berarti dia memiliki kelainan. Setelah itu kita periksa dadanya simetris atau tidak. Setelah itu kita lihat retraksi dinding dadanya. Retraksi dinding dadanya normal. Setelah itu kita cek pada klavikulanya.
Klavikulanya normal juga. Setelah itu kita cek puting susunya simetris atau tidak. Puting susunya juga normal. Setelah itu kita akan memeriksa bagian bahu, lengan, dan tangan. Kita periksa pada gerakan bayi normal atau tidak. Untuk gerakan pada bayi ini gerakannya normal. Setelah itu kita cek juga pada jari-jari bayinya. Jari-jari bayinya normal, dua-duanya ada 5 jari. Setelah itu kita cek juga ada kelainan lainnya atau tidak. Setelah itu kita cek bayinya memiliki cedera atau brachial palsi atau tidak. Kita lihatnya seperti dengan cara seperti ini, atau seperti memegang panah. Bayinya normal, tidak memiliki cedera. Setelah itu kita lihat refleks graphingnya. Refleks graphing ini refleks menggenggam. Apakah bayi ini menggenggam atau tidak? Bayinya menggenggam ya, berarti normal. Selanjutnya memeriksa sistem saraf, yaitu refleks Moro. Refleks Moro itu tiba-tiba bayinya itu kayak kaget, atau saat mendengar suara itu dia akan kaget seperti itu. Jadi refleks Moro itu tidak berbahaya untuk bayi karena itu menandakan aktivitas saraf dan otak pada bayi itu normal. Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian tungkai dan kaki. Kita periksa pada kakinya bentuknya normal atau tidak. Setelah itu kita cek juga ada kelainan yang lainnya atau tidak. Setelah itu kita cek pergerakan pada kaki bayi. Untuk pergerakan pada kaki bayi normal. Setelah itu kita cek jari-jari kaki bayi. Untuk jari kaki bayi normal ya dua-duanya. Setelah itu kita cek refleks Babinski. Cara mengeceknya itu kita pegang, kita seperti mengelus di telapak kaki bayi, kita elus secara pelan. Jika kakinya dia kayak mekar gitu, jadi kayak jari-jarinya mekar gitu, itu berarti refleks Babinski-nya bayi normal. Setelah itu ada refleks walking. Refleks walking itu jika si adik bayinya diangkat seperti berdiri seperti ini, itu kakinya itu akan seperti dia akan menurunkan kakinya itu untuk menginjak lantai. Jadi seperti itu. Jadi sekian praktik PKK dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.